Halo semuanya, selamat pagi Pak Jeffrey dan selamat pagi juga untuk teman-teman semua. Saya Maria Yeviliana Cimbutuas dengan NPM 52170020. Pada slide ke-8, reaksi ini dapat berupa intramolekul yang memberikan 5 atau 6 keton siklik yang beranggota seperti spiro atau dua cincin dengan satu atom yang sama. Teman-teman dapat lihat pada senyawa 34 dan sikloheksanon yang terhalang. Harap dicatat bahwa seluruh bagian ini memang semua bab sejauh ini berkaitan dengan pemutusan CC antara gugus karbonil dan apapun yang bergabung dengannya. Reaksi nukleofilik adalah turunan organologik dari litium, tembaga atau magnesium, dan elektrofil adalah asam klorida, asam tersier atau nitril. Di bagian selanjutnya, kita putuskan ikatan CC lebih jauh dari karbonil. Senyawa karbonil dengan alkilasi enol. Kita ingin mendiskoneksikan senyawa 37 menggunakan polaritas alami dari gugus karbonil. Pertama-tama, kita perlu mengubah keton pada senyawa 39 menjadi turunan enol sehingga tidak ada keton yang tersisa. Langkah berikut, kita akan membatasi enolat litium pada senyawa 43 dan anion pada senyawa 42 dari senyawa 1,3 karbonil dari senyawa 41. Masing-masing reagen ini bertindak sebagai anion enolat aseton pada senyawa 38. Yang berikut adalah litium enolat dari senyawa karbonil sederhana. Litium enolat biasanya dibuat dengan LDA atau litium diisopropil amida yang membutuhkan basa kuat untuk mengubah keton menjadi enolat litium. Butir litium cukup kuat tetapi ia menyerang gugus karbonil sebagai nukleofil. Oleh karena itu, kita gunakan butir litium untuk membuat LDA. LDA dibuat dengan THF dalam keadaan kering pada suhu rendah dan keton ditambahkan dengan jarum suntik. Pada suhu rendah, ikatan atom litium dengan oksigen dan amida adalah posisi yang sempurna untuk menghilangkan proton pada senyawa 43. Yang berikut adalah bagian sintesis. Pertama-tama, alkil keton pada senyawa 44 direaksikan dengan LDA THF pada suhu 78 derajat Celcius menghasilkan senyawa 45 dan kemudian menjadi zat pengalkilasi baru pada senyawa 46. Selanjutnya, kita membuat litium enolat pada senyawa 48 dari ester tak jenuh senyawa 47. Selanjutnya dialkilasi dengan senyawa 46 akan menghasilkan senyawa 49. Yang berikut adalah enolat dari 1,3 senyawa dikarbonil. Alternatif untuk menggunakan basa yang sangat kuat adalah memodifikasi keton sehingga enolat terbentuk lebih mudah. Ini dilakukan dengan aseton ditambahkan gugus ester menghasilkan etil asetat yang memiliki fungsi fungsional menghasilkan enolat konjugasi pada senyawa 42. Hanya basa yang relatif lemah yang diperlukan untuk membuat enolat pada senyawa 42 yaitu alkilasi ester. Selanjutnya terjadi alkilasi pada karbon tengah dan menghasilkan senyawa 50. Kemudian hidrolisis dari senyawa 50 menghasilkan anion pada senyawa 52 yang kemudian terprotonasi menghasilkan ketoasam pada senyawa 53. Seiring secara spontan pada pemanasan, dekarboksilasi oleh mekanisme siklik pada senyawa 54 akan menghasilkan enol pada senyawa 55 dan keton teralkilasi senyawa 51. Gugus ester biasanya tidak ditambahkan ke keton yang dibentuk sebelumnya. Sebagai etil asetoasetat senyawa 41 tersedia
dan di ester tersedia dietil malonat senyawa 59. Jika ingin membuat senyawa 1,3 dikarbonil, ini dapat dilakukan dengan metode yang dijelaskan dalam bab 19 dan 20. Satu sintesis yang diterbitkan menggunakan rute malonat. Etoksida digunakan sebagai basa sehingga tidak masalah jika itu menyerang ester sebagai nukleofil. Contoh yang baik dari ketone yang dibuat oleh strategi ini digunakan dalam sintesis terpene. Setelah diskoneksi 1,2 cc akan menghasilkan senyawa 63 dan enolat pada senyawa 64. Kemudian ditambahkan gugus ester akan menghasilkan etil aseton asetat pada senyawa 41. Alkilasi berjalan dengan baik karena senyawa 63 adalah alkil halida prenyl bromida dan hidrolisis yang reaktif dan dekarboksilasi terjadi seperti biasa.